Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi kedudukan dua lingkaran. Materi ini masih sama, ada di kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 dengan indikator diharapkan siswa dapat mengetahui perbedaan kedudukan dua lingkaran. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama, siswa dapat mengetahui perbedaan kedudukan dua lingkaran. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan persoalan kedudukan dua lingkaran. Yang ketiga, siswa dapat menggambar kedudukan dua lingkaran. Nah, manfaat mempelajari materi kali ini yaitu materi ini ada penerapannya, yaitu aplikasi rantai dan gear pada sepeda, kemudian kerekan timba atau katrol. Dan manfaat-manfaat yang lain bisa kalian cari tahu sendiri melalui buku ataupun internet. Nah, untuk mengingat kembali materi yang lalu, kita sudah membahas persamaan lingkaran L, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax plus by plus c sama dengan 0 yang memiliki pusat pada negatif a per 2, negatif b per 2, dan jari-jari R yang rumusnya sama dengan akar negatif a per 2 kuadrat ditambah negatif b per 2 kuadrat dikurangi c, atau jumlah pusat kuadrat dikurangi C. Nah, langsung saja kita ke materinya. Pengertian dasar kedudukan dua lingkaran. Kedudukan dua lingkaran L1 yang berpusat di R1 dan lingkaran L2. Ini kedudukan dua lingkaran L1 yang berpusat di C1 dan lingkaran L2 yang berpusat di C2, dan berjari-jari R2 dibagi menjadi 5, yakni yang pertama L1 dan L2 saling lepas, yang kedua L1 di dalam L2, yang ketiga L1 dan L2 bersinggungan di dalam, yang keempat, L1 dan L2 bersinggungan di luar. Yang kelima, L1 dan L2 saling berpotongan. Nah, untuk yang pertama, L1 dan L2 saling lepas, atau artinya tidak bersinggungan maupun berpotongan, yaitu jarak antara kedua pusatnya, syaratnya mutlak C1, C2 itu lebih dari jumlah dari kedua jari-jari, yaitu R1 plus R2. Nah, untuk gambarnya seperti ini ya, tidak bersinggungan maupun berpotongan. C1 merupakan pusat dari lingkaran 1 dan C2 merupakan pusat dari lingkaran 2. Yang kedua, L1 di dalam L2. L1 di dalam L2 artinya jarak antara kedua pusatnya itu syaratnya mutlak C1, C2 kurang dari sama dengan R1, mutlak R1 dikurangi R2. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Jadi lingkaran L1 di dalam L2. Jadi harusnya ini lingkaran L1, kemudian ini lingkaran L2. Nah, selanjutnya L1 dan L2 bersinggungan di dalam. Artinya jarak antara kedua pusat ini syaratnya mutlak C1, C2 sama dengan mutlak R1 dikurangi R2.
Nah, gambarnya seperti ini. L1 dan L2 bersinggungan di dalam lingkaran seperti ini. Kemudian L1 dan L2 bersinggungan di luar. Artinya jarak antara kedua pusat itu mutlak C1, C2 sama dengan R1 plus R2. Nah, gambarnya seperti ini, bersinggungan di luar. Kemudian yang terakhir L1 dan L2 saling berpotongan. Artinya syaratnya mutlak C1 C2 lebih dari R1 mutlak R1 dikurangi R2 dan kurang dari R1 plus R2. Nah, gambarnya seperti ini, lingkarannya saling berpotongan. Nah, selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Selidikilah hubungan lingkaran-lingkaran berikut ini. Lingkaran L1 persamaannya x kuadrat ditambah y kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Lingkaran 2 x kuadrat plus y kuadrat min 4x min 8y plus 11 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya pertama kita harus menentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran. Untuk lingkaran yang pertama L1, pusatnya diperoleh negatif 1,0 atau sama dengan C1. Kemudian jari-jarinya diperoleh 2. Kemudian untuk lingkaran yang kedua atau L2, pusatnya diperoleh 2,4 sama dengan C2 dan R-nya diperoleh 3. Nah, langkah yang kedua menentukan jarak antar pusat kedua lingkaran. L1 L2 atau mutlak C1 C2. Rumusnya akar Y1 min Y2 dikuadratkan ditambah X2 dikurangi X1 dikuadratkan. Maka diperoleh, kita substitusikan pusat C1 dan C2, yaitu mutlak C1 C2 sama dengan akar 4 dikurangi 0 dikuadratkan ditambah 2 dikurangi negatif 1 dikuadratkan. Kemudian diperoleh akar 25. Berarti akar 25 hasilnya sama dengan 5. Kemudian yang ketiga menentukan hubungan antar jari-jari. Hubungan antar jari-jari yang pertama R2 dikurangi R1 sama dengan 1, R1 dikurangi R2 sama dengan negatif 1, R2 plus R1 sama dengan 5, atau R1 ditambah R2 sama dengan 5. Nah, kemudian kita harus mengingat-ingat lagi dari syarat kedudukan lingkaran, 5 syarat tadi yang ada di kotak berwarna pink ini. Nah, dari kelima syarat kedudukan lingkaran di atas, L1, L2 memenuhi, mutlak C1, C2 sama dengan R1 plus R2, atau ekuivalen dengan mutlak 5 sama dengan 5. Maka dapat disimpulkan bahwa L1 dan L2 bersinggungan di luar. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Ini saya menggambar menggunakan software GeoGebra. Nah, untuk yang lingkaran yang besar ini, yang berwarna biru ini, merupakan lingkaran dari persamaan X kuadrat
X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X dikurangi 8Y ditambah 11 sama dengan 0. Kemudian lingkaran yang kedua ini yang warnanya transparan ini, persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi gambarnya seperti ini, bersinggungan di luar. Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah kedudukan lingkaran dibagi menjadi 5, yakni kedua lingkaran yang saling lepas, kemudian lingkaran 1 di dalam lingkaran 2, kemudian lingkaran 1 dan lingkaran 2 bersinggungan di dalam, yang keempat lingkaran 1 dan lingkaran 2 bersinggungan di luar. Yang kelima, lingkaran 1 dan lingkaran 2 saling berpotongan. Nah, cukup jelas ya materi kedudukan lingkaran ini. Nah, cukup sekian materi kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.